Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa santriku? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang materi tentang sampah. Nah, coba kalau saya mengatakan kata sampah, kalian dalam benak kalian apa yang terbayangkan? Sampah. Pasti sesuatu yang menjijikkan, yang tidak berguna, yang harus dibuang atau disingkirkan jauh-jauh. Ya, yang bau gitu ya. Nah, begitu juga dengan definisi dari sampah. Sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Begitu juga menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, dari definisi sampah ini, maka hal inilah yang mengakibatkan dari zaman dulu sampai saat ini sampah masih menjadi masalah. Jika sampah dibuang sembarangan, apa akibatnya? Maka dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi manusia. Lalu, apakah jika sampah sudah dibuang pada tempatnya tidak akan menimbulkan masalah? Ya, kalau sampah sudah dibuang pada tempatnya tidak menimbulkan masalah, maka tidak ada tuh namanya TPA Piungan ditutup oleh warga, ya kan? Nah, bahkan saat sudah dibuang pada tempatnya pun bukan berarti masalah sampah sudah selesai. Karena akan timbul permasalahan baru, yaitu masalah tempat pembuangan akhirnya. Oleh karena itu, persepsi tentang sampah yang harus dibuang itu harus kita ubah. Bagaimana mengubahnya? Ya kita harus mengubah mindset atau thinking kita dari sampah yang harus dibuang menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Nah, berdasarkan sumber sampah itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sampah yang berasal dari pemukiman penduduk. Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam satu bangunan, atau bisa juga dari suatu asrama yang terdapat di suatu desa atau kota. Nah, untuk jenis sampah yang dihasilkan ini biasanya adalah sampah apa saja? Sisa makanan, kemudian bahan sisa proses pengolahan makanan atau yang biasa disebut dengan sampah basah ya. Sampah kering, contohnya sisa kertas ya. Kemudian ada perabotan rumah tangga yang sudah rusak, bisa juga abu, bisa juga sisa dari tumbuhan atau daun yang berasal dari pekarangan atau perkebunan. Kemudian yang kedua adalah sampah yang bersumber dari tempat umum dan tempat perdagangan. Tempat umum itu apa yang dimaksud dengan tempat umum? Ya, tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. Nah, untuk jenis sampah yang dihasilkan dari tempat ini itu bisa berupa sisa makanan, sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang juga ada sampah yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah sampah yang bersumber dari sarana layanan masyarakat milik pemerintah. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah, nah ini yang dimaksud di sini itu adalah
Contohnya apa? Ayo. Ya, benar sekali. Contohnya rumah sakit ya, puskesmas, jalan umum, gedung pertemuan, kemudian tempat liburan ya kan? Nah, kemudian sarana pemerintah lain. Biasanya sampah yang dihasilkan itu adalah sampah khusus atau yang biasa disebut juga dengan sampah berbahaya. Ada juga sampah kering dan juga sampah basah. Kemudian yang keempat adalah sampah yang bersumber dari industri. Nah, di sini industri itu bisa industri besar maupun industri kecil. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sampah yang berasal dari pertanian. Nah, sampah yang dihasilkan dari tanaman dan binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang, sawah, perkebunan ya, akan menghasilkan sampah, contohnya berupa bahan-bahan ini ya, daun yang telah membusuk ya, kemudian sama pertanian lainnya, pupuk ya, maupun bahan pembasmi serangga tanaman. Karakteristik sampah. Nah, untuk karakteristik sampah di situ dapat dibaca terlebih dahulu ya. Ada garbage. Garbage adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk dan mengandung sejumlah air bebas. Kemudian yang kedua adalah rubbish. Nah, ini terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah, dari pusat perdagangan, kantor, nah tetapi yang tidak termasuk garbage. Kemudian ada ash atau yang biasa disebut juga dengan abu, yaitu sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar, bisa berasal dari rumah, kantor, maupun industri. Kemudian ada sampah jalanan. Ini berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, baik dengan menggunakan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin. Ini biasanya contohnya ada kertas, ada daun ya, ada bungkus-bungkus makanan. Kemudian dead animals atau bangkai binatang itu adalah bangkai-bangkai yang mati karena alam, karena penyakit atau karena kecelakaan. Kemudian ada household refuse, yaitu sampah yang terdiri dari rubbish, garbage, ash yang berasal dari perumahan. Kemudian yang ketujuh adalah bangkai kendaraan, adalah bangkai-bangkai dari kendaraan seperti mobil, truk, kemudian kereta api ya. Kemudian sampah industri. Nah, kalau sampah industri ini terdiri dari sampah padat ya. Itu berasal dari industri-industri. Kemudian ada demolition waste, yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung. Kemudian construction waste, yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan, perbaikan, dan renovasi gedung. Kemudian ada sewage solid, terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik, hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan atau IPAL ya. Kemudian sampah khusus. Nah, sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus. Nah, ini berarti dia masuk ke sampah yang berbahaya. Nah, ini kita akan membahas tentang sampah khusus. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sampah khusus biasa juga disebut dengan sampah berbahaya atau sampah yang berbahaya baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sehingga jika akan dibuang ke lingkungan, sampah khusus atau sampah berbahaya ini harus diolah terlebih dahulu. Sampah ini bisa terdiri dari sampah patogen, yaitu sampah yang berasal dari rumah sakit dan klinik. Sampah beracun, yaitu sampah dari sisa pestisida, insektisida,
kertas bungkus bahan beracun. Nah, berarti dalam sampah pertanian pun juga mengandung sampah berbahaya. Nah, contohnya adalah sampah sisa pestisida ya, insektisida nih ya. Kemudian sampah radioaktif, yaitu sampah bahan radioaktif, sisa pengolahan nuklir ya. Kemudian sampah ledakan, yaitu sampah yang berasal dari petasan, misiu, sampah perang, dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi penghasilan sampah. Yang pertama adalah jumlah atau kepadatan penduduk. Semakin padat penduduknya, maka sampah yang dihasilkan bagaimana? Iya, sampah yang dihasilkan tentu akan lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah letak geografinya. Yang keempat adalah musim dan waktu. Yang kelima adalah kebiasaan masyarakatnya. Yang keenam adalah kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah tingkat sosial. Dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat itu dapat dilihat ya. Di situ dapat menyebabkan ini ya, tadi ada penyakit diare, kolera, tipes ya. Kemudian akan menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum, akan masuk ke dalam sumur ya. Bisa masuk ke dalam sungai. Nah, itu ya. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan akan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat ya, tikus yang dapat menjangkit penyakit. Nah, sehingga di sini dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat itu sangat banyak. Dampak sampah terhadap lingkungan. Dampak sampah terhadap lingkungan adalah di sini ya bisa dilihat. Yang pertama adalah cairan rembesan sampah itu dapat masuk ke dalam drainase atau sungai atau bisa juga masuk ke dalam air sumur sehingga air rembesan sampah tadi akan mencemari air tersebut. Akibatnya bagaimana? Akibatnya organisme termasuk ikan itu dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan perubahan ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik. Contohnya adalah CH4 atau gas metan. Selain berbau kurang sedap, gas ini juga dapat mudah meledak. Nah, ini ya CH4. Oleh karena itu, sampah contohnya ini ya, kotoran hewan ya, kotoran sapi. Nah, itu ketika dia dimasukkan di dalam digester anaerob, tidak ada udara ya, maka dia akan terurai oleh bakteri menghasilkan gas metan. Nah, kenapa ya? Makanya kenapa ya itu kok sampah dari kotoran sapi atau yang biasa disebut dengan biogas itu bisa digunakan sebagai pengganti LPG. Nah, karena apa? Karena tadi penguraian sampah organik oleh bakteri itu salah satunya menghasilkan gas metan atau CH4. Nah, gas metan inilah yang digunakan sebagai pengganti LPG. Kemudian dampak negatif dari sampah yang pertama jelas akan mengganggu nilai estetika, nilai keindahan, ya kan? Jadi kalau banyak tumpukan sampah dan dibiarkan terbuka begitu saja, maka otomatis baunya bagaimana? Baunya tidak sedap ya, tidak enak. Kemudian dipandang mata pun juga tidak enak ya. Selain itu juga menjadi tempat berkembang biaknya organisme patogen.
Selain itu juga tadi ya tempatnya lalat, ya tikus. Nah ini yang dapat menyebabkan atau mampu membawa penyakit. Kemudian yang kedua, nah ini kok bisa ya sampah itu menyebabkan pencemaran udara? Iya, kalau sampah organik dibiarkan begitu saja, maka dia akan diuraikan oleh bakteri. Nah, akhirnya sampah organik tadi menjadi membusuk. Pada saat sampah tadi membusuk, maka dia akan mengeluarkan gas metan atau CH4, kemudian karbon dioksida, nah CO2, serta senyawa-senyawa lainnya. Secara global, gas-gas ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan udara karena mempunyai efek rumah kaca atau greenhouse effect yang menyebabkan peningkatan suhu secara global dan menyebabkan hujan asam. Sedangkan untuk secara lokal, senyawa ini selain berbau tidak sedap, juga dapat mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Sampah yang dibuang di TPA pun masih tetap menimbulkan masalah. Karena jika TPA-nya ditutup atau ditimbun, terutama dengan bangunan, nah akibatnya apa? Sampah tadi menjadi berada pada kondisi anaerobik, tidak ada oksigen. Karena tadi ya ditimbun, ditutup ya. Nah, padahal proses pembuatan gas metan tadi yang proses pembuatan biogas yang tadi saya jelaskan itu bagaimana? Sampah kemudian dia dibuat anaerobik, hasilnya apa? Akan menghasilkan gas metan. Padahal gas metan yang terkurung, nah itu ya karena tadi TPA-nya ditutup, lalu atasnya didirikan bangunan, nah itu bahaya. Gas metan yang hasil dari dekomposisi atau penguraian sampah yang tadi ditimbun tadi, itu akan menghasilkan gas metan. Karena dia terkurung, lama-kelamaan gas metan tadi akan menjadi semakin banyak. Sehingga nanti dapat menyebabkan potensi terjadinya ledakan. Nah, ini seperti yang terjadi di Bantar Gebang ya, di Bandung ya. Nah, apalagi jika sampah tadi dibakar. Nah, ini ya, bagi yang masih tinggal di daerah pedesaan yang lahannya masih luas, nah ini banyak yang lalu membuat lubang-lubang di halamannya, lalu masukkan sampah, lalu sampahnya kalau udah banyak dibakar. Nah, ini pembakaran sampah secara terbuka dapat menimbulkan emisi gas karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, kemudian nitrogen monoksida, gas sulfur ya, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sampah itu juga dapat menyebabkan pencemaran air. Nah ini ya, jadi air hujan bersama dengan air yang dihasilkan dari hasil pembusukan sampah yang biasa disebut dengan air lindi atau licit ya, itu akan berkumpul. Kemudian mengalir ke parit-parit atau ke sungai atau ke selokan, nah yang ada di sekitarnya. Akibatnya air sungai menjadi tercemar oleh licit atau air lindi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi karena kalau dimanfaatkan itu akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Nah ini ya, di slide juga sudah dijelaskan ya, proses pencucian sampah padat oleh air terutama saat musim hujan. Air dari hujan tadi itu akan bercampur dengan air hasil penguraian sampah yang biasa disebut dengan licit atau air lindi ya. Nah, inilah yang menjadi sumber timbulnya pencemaran air. Baik itu air permukaan, ya tadi kalau air permukaan itu
tadi air hujan lalu membawa bercampur dengan air licit, kemudian dia masuk ke sungai. Nah, itu dia akan mencemari air permukaan, air sungainya. Atau bisa juga air hujan yang sudah bercampur dengan licit tadi itu menyerap masuk ke dalam tanah dan akhirnya masuk ke dalam air tanah. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan perlunya pengecekan secara berkala air sumur di sekitar TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, karena apa? Karena bisa saja air hasil penguraian sampah atau air lindi dari TPA-nya itu meresap ke dalam tanah dan mencemari sumur warga yang ada di sekitar TPA. Sehingga nanti ya kalau kalian ke TPA Piungan segala atau ke TPA mana yang dekat dengan di daerah kalian, itu pasti akan ada sumur pantau. Nah, jadi sumur pantau itu adalah sumur yang mengelilingi TPA-nya. Itu untuk mengecek apakah air tanah yang berada di sekitar TPA tadi sudah tercemar atau tercemar licit atau tidak. Nah, karena licit itu adalah air hasil penguraian sampah yang bakterinya sangat, mikroorganismenya sangat banyak sekali, sehingga mencemari air. Akibatnya, berbagai sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti sumur di daerah pemukiman yang telah terkontaminasi oleh licit, itu akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan penduduknya. Dekomposisi sampah biasanya terjadi secara anaerobik, yang kemudian dilanjutkan secara fakultatif dan secara anaerobik apabila oksigen telah habis. Nah, untuk dekomposisi aerobik itu akan menghasilkan cairan yang disebut dengan licit dan gas. Nah, ini ya, licit. Tadi ya kalau masih bingung apa sih itu licit air lindi ya. Nah, itu adalah cairan yang berwarna hitam yang mengandung zat padat tersuspensi yang sangat halus dan hasil penguraian mikroba. Nah, ini ya apalagi kalau di TPA ya, tempat pembuangan akhir. Nah, itu licitnya sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena di sampah yang masuk ke TPA itu beragam sekali, termasuk ya ada baterai ya. Baterai itu termasuk sampah berbahaya. Nah, ini ya. Licit yang mengandung mikroba patogen, logam berat, dan zat lainnya yang berbahaya. Nah, yang keempat, sampah juga bisa menyebabkan banjir. Ya tadi ya, kalau sampah itu dibuang ke sungai, ke selokan, nah itu akan menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan pada sungai. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya pada saat musim hujan, nah karena kapasitas sungai menjadi berkurang atau tersumbat gotnya, selokannya, nah ini maka air akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, kemudian longsoran sampah. Nah, longsoran sampah ini juga terjadi kasus di Bandung Timur ya pada saat tahun 2006. Nah, itu timbunan sampah yang sudah menggunung itu akhirnya menyebabkan longsoran tumpukan sampah yang sangat hebat sehingga banyak pemulung di sana yang tewas. Kemudian, sampah juga sebagai sumber penyakit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, itu sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri, dan patogen. Kontak langsung dengan sampah yang beracun dan mengandung kuman itu dapat menyebabkan penyakit. Secara tidak langsung, sampah juga sebagai sumber penyakit. Karena apa? Karena tadi, sampah itu menjadi sarang berbagai vektor pembawa penyakit. Contohnya tikus ya, yang suka di sampah, lalat ya. Terus kalau ada sampah kaleng bekas segala itu yang terisi air, maka dia menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya.
kemudian kecoa ya. Sampah yang membusuk maupun kaleng, botol, plastik merupakan sarang patogen dan vektor penyakit. Secara tidak langsung, sampah juga sebagai sumber penyakit. Nah, contohnya adalah hasil proses dekomposisi sampah. Kemudian pembakaran sampah. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, hasil proses penguraian sampah tadi akan menghasilkan licit yang dapat menimbulkan penyakit, ya kan? Jika mengkonsumsi air yang sudah tercemar licit. Kemudian pembakaran sampah. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa pembakaran sampah itu dapat menyebabkan gas-gas yang dapat menimbulkan penyakit. Jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berbagai penyakit dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola dengan baik. Ini ya. Ini adalah penyakit bawaan dari sampah. Nih. Jadi, tidak hanya buanglah mantan pada tempatnya, ya kan? Tetapi juga buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tapi tulisan ini tidaklah tepat. Nah, artinya apa? Seperti yang pertama kali tadi saya sampaikan bahwa ayo kita mengubah mindset kita. Jangan lagi definisi dari sampah adalah hal yang sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, tidak bermanfaat, yang dibuang. Nah, inilah menjadi tulisan ini menjadi tidak tepat. Nah, ini ya, karena apa? Masih pemikiran kita, thinking kita itu masih berpikiran bahwa sampah itu adalah sesuatu yang harus dibuang. Nah, karena tadi dijelaskan di awal ya, sampah itu sudah dibuang di tempatnya pun, itu apakah sudah tidak ada timbul masalah? Kalau sampah sudah dibuang pada tempatnya itu tidak menimbulkan masalah, maka TPA Piungan itu tidak mungkin akan ditutup oleh warganya, ya kan? Nah, jadi tulisan ini tidak tepat. Kenapa? Karena tulisan ini mengisyaratkan bahwa sampah itu memang harus dibuang, tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan. Nah, ya. Sehingga sampah itu harus dikelola. Pengelolaan sampah. Apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan sampah? Nah, pengelolaan sampah adalah pengumpulan, lalu pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga bisa diartikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan sementara, kemudian pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat. Teknik, perlindungan alam, keindahan, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, dan juga mempertimbangkan dari sikap masyarakatnya. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di daerah metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri, apalagi ini ya, contohnya industri itu kan dia akan menghasilkan limbah, baik itu limbah padat ya. Nah, itu maka tanggung jawabnya siapa? Nah, tanggung jawab pengolahan sampahnya itu ya perusahaan itu sendiri. Nah, begitu juga dengan rumah sakit ya. Itu maka tanggung jawab pengelolaan sampahnya yaitu ya rumah sakit tersebut. Karena dia mengandung tadi limbah atau sampah yang berbahaya. Tujuan dari pengelolaan sampah itu adalah untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan, ataupun keindahan. Yang kedua, untuk memulihkan sumber daya alamnya. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh untuk membahas tentang sampah, maka
kita harus tahu terlebih dahulu tentang klasifikasi dari sampah. Nah, jadi sampah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Nah, sampah yang dapat diuraikan secara alami melalui proses fisik, kimia, maupun biologi. Biasanya sampah ini berasal dari bahan organik yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh mikroorganisme. Sedangkan yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak mudah terurai, yaitu sampah yang tidak dapat diurai atau sulit diurai secara alami, baik itu dengan proses fisik, kimia, maupun biologis menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi ya, sampah dari logam, ya, kaca, ya, bahan-bahan sintetis, dan bahan keras lainnya. Ya, jadi kalau sampah anorganik itu contohnya itu ada logam ya, kaca, keramik, plastik. Nah, itu yang tidak bisa diurai atau dihancurkan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian sampah itu diartikan sebagai benda tadi ya, sampah itu diartikan sebagai benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan, yang dibuang. Nah, berdasarkan masalah dan cara penanganannya, sampah dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah solid waste atau refuse, yaitu sampah padat. Kemudian yang kedua adalah liquid waste atau wastewater, yaitu sampah cair atau air buangan. Yang ketiga adalah atmospheric waste, yaitu sampah gas. Yang keempat adalah human waste atau kotoran manusia. Manure, yaitu kotoran hewan, dan yang terakhir adalah special waste atau sampah yang khusus atau tadi dijelaskan di atas adalah sampah berbahaya. Lalu bagaimana pengelolaan sampahnya? Nah, kita akan bahas minggu depan di pertemuan ke-10 tentang pengelolaan sampahnya. Sekarang kalian sudah mengetahui tentang sampah. Maka silahkan dikerjakan latihan yang sudah ada pada LMS. Nah, selamat belajar.